Teori pilihan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menerapkan metode analisis ekonomi pada proses politik. Intinya, teori ini melihat bahwa sektor-sektor dalam politik seperti pemilih, politisi, dan birokrat bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, bukan semata-mata demi kepentingan umum. James N. Buchanan dan Gordon Tullock melalui karya klasik The Calculus of Consent menegaskan bahwa proses politik dapat dipahami seperti pasar. Politisi menawarkan kebijakan untuk mendapatkan dukungan suara, birokrat berusaha memperbesar anggaran dan kewenangan, sementara pemilih memilih kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi mereka. Dengan kata lain, politik bukanlah altruistik, melainkan arena pertukaran kepentingan. Adapun asumsi dasarnya yang pertama, rasionalitas individu. Setiap aktor politik bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Yang kedua, politisi sebagai pencari suara. Tujuan utama politisi adalah mempertahankan kekuasaan dengan menawarkan kebijakan yang populer. Yang ketiga, birokrat sebagai pencari anggaran. Birokrat cenderung memperluas anggaran dan kewenangan lembaga mereka. Yang keempat, pemilih sebagai konsumen kebijakan. Pemilih mendukung kebijakan yang memberi manfaat langsung meski tidak selalu efisien secara ekonomi. Adapun implikasi teorinya yang pertama menjelaskan kegagalan pemerintah. Kebijakan publik seringkali tidak efisien karena adanya rent-seeking atau pencarian keuntungan pribadi oleh kelompok tertentu. Yang kedua, memberikan kerangka untuk memahami proses demokrasi. Keputusan politik adalah hasil kompromi kepentingan, bukan semata-mata demi kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa politik dan ekonomi sering terkait. Keduanya sama-sama didorong oleh kepentingan individu dan kelompok. Hai semuanya, saya atas nama Siti Nadia Mariana dengan NIM A1A024100033. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mekanisme pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan publik. Jadi teman-teman sekalian, voting merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan keputusan bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam mekanisme ini, setiap individu memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan preferensi atau pilihannya masing-masing. Tujuan utama dari voting sendiri adalah untuk menggabungkan berbagai keputusan yang kolektif. Hasil keputusan biasanya ditentukan berdasarkan aturan tertentu, dan yang paling umum adalah suara terbanyak atau majority rule. Artinya, pilihan yang memperoleh suara paling banyak akan menjadi keputusan yang diambil. Selain majority rule, terdapat juga beberapa bentuk mekanisme voting lainnya seperti plurality voting, yaitu pilihan dengan suara terbanyak tetap menang meskipun tidak mencapai lebih dari 50%. Serta ada unanimity rule, yaitu keputusan hanya dapat diambil jika semua pihak setuju. Di Indonesia sendiri, mekanisme voting dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Dalam proses tersebut, masyarakat memberikan suaranya secara langsung untuk menentukan pemimpin yang akan memegang kekuasaan. Mekanisme voting sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, voting juga dianggap sebagai cara yang adil karena setiap suara memiliki nilai yang sama. Namun, mekanisme voting juga memiliki beberapa keterbatasan atau kekurangan dalam menentukan kebijakan. Di antaranya, yang pertama, voting tidak selalu mewakili semua kepentingan, terutama kelompok minoritas. Yang kedua, hasil voting belum tentu menghasilkan kebijakan yang paling efisien atau terbaik karena hanya berdasarkan jumlah suara. Dan yang ketiga, terdapat kemungkinan terjadinya paradoks. Paradoks yaitu hasil keputusan yang tidak konsisten akibat perbedaan preferensi individu. Dan yang keempat, voting juga rentan terhadap pengaruh seperti tekanan politik atau informasi yang tidak lengkap. Yang kelima, proses voting membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar, terutama dalam skala yang luas. Oleh karena itu, dalam praktiknya, voting seringkali dikombinasikan dengan musyawarah atau analisis kebijakan agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan jumlah suara saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan efisiensi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu majority rule. Jadi majority rule adalah metode pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi di mana suatu pilihan akan ditetapkan jika memperoleh suara lebih dari 50% dari total pemilih. Prinsip ini didasarkan pada keputusan yang didukung oleh sebagian besar orang dianggap
paling mewakili kehendak masyarakat. Dalam praktiknya, majority rule sering digunakan dalam pemungutan suara, baik dalam pemilihan umum, rapat organisasi, maupun penentuan kebijakan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari majority rule. Yang pertama, dari sisi kelebihannya, majority rule sederhana dan mudah dipahami. Majority rule merupakan metode yang mudah digunakan karena hanya berdasarkan suara terbanyak, sehingga tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Yang kedua, efisien dalam pengambilan keputusan. Dalam majority rule, prosesnya itu lebih relatif cepat sehingga cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan segera. Yang ketiga, transparan dan demokratis. Setiap individu memiliki hak suara yang sama sehingga prosesnya dinilai adil secara prosedural. Selanjutnya itu ada kelemahan dari majority rule. Pertama, mengabaikan kepentingan minoritas. Kelompok dengan jumlah suara kecil bisa tidak terwakili meskipun kepentingannya penting. Yang kedua, tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik. Keputusan berdasarkan suara terbanyak belum tentu paling efisien atau optimal secara ekonomi maupun sosial. Yang ketiga, potensi terjadinya manipulasi atau dominasi. Kelompok mayoritas bisa mendominasi keputusan untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya, kemungkinan ketidakkonsistenan pilihan dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, adapun dampak majority rule terhadap kelompok minoritas. Penerapan majority rule dalam pengambilan keputusan seringkali menimbulkan konsekuensi bagi kelompok minoritas, yaitu kelompok yang jumlahnya suaranya lebih sedikit dibandingkan mayoritas. Meskipun metode ini dianggap demokratis karena berdasarkan suara terbanyak, dalam praktiknya tidak selalu mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Salah satu dampak utamanya adalah terabaikannya aspirasi kelompok minoritas. Karena keputusan yang ditentukan oleh mayoritas, suara minoritas seringkali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Selain itu, majority rule dapat memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan. Kelompok mayoritas berpotensi mendominasi potensi pengambilan keputusan dan menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan mereka, sementara kelompok minoritas dirugikan. Dampak lainnya adalah menurunnya rasa kepercayaan dan partisipasi dari kelompok minoritas. Ketika mereka merasa hal ini dapat menimbulkan apatisme, ketidakpuasan, bahkan konflik sosial dalam masyarakat. Namun demikian, dampak negatif tersebut dapat diminimalkan apabila sistem majority rule dilengkapi dengan mekanisme perlindungan seperti jaminan hak-hak minoritas, musyawarah secara kebijakan yang bersifat inklusif. Arrow Impossibility Theorem. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Arrow Impossibility Theorem dalam pengambilan keputusan kolektif. Teori ini dikemukakan oleh Kenneth Arrow yang menyatakan bahwa tidak ada sistem pemungutan suara yang mampu secara sempurna mengubah preferensi individu menjadi keputusan bersama yang adil, rasional, dan konsisten. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu sistem voting yang ideal seharusnya memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama yaitu mencerminkan preferensi individu secara rasional atau konsisten. Kedua yaitu memenuhi prinsip independensi terhadap alternatif yang tidak relevan, yaitu hasil keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh pilihan lain yang tidak berkaitan. Ketiga yaitu tidak bersifat diktator, artinya tidak ada satu individu yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan hasil keputusan. Selain itu, sistem voting juga diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang bersifat transitif, yaitu jika suatu pilihan lebih disukai dibandingkan dengan pilihan lain, maka urutan preferensinya itu tetap konsisten. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit dicapai ketika preferensi individu sangat beragam. Arrow ini membuktikan bahwa suatu kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam satu sistem voting. Akibatnya, setiap metode pemungutan suara pasti memiliki kelemahan baik dari segi keadilan, konsistensi, maupun representasi preferensi individu. Implikasi dari teori ini sangat penting dalam ilmu ekonomi dan kebijakan publik karena menunjukkan bahwa tidak ada metode pengambilan keputusan kolektif yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai pendekatan yang lain selain voting seperti musyawarah, kompromi, dan analisis kebijakan. Selain itu, teori ini juga menjadi dasar dalam pengembangan berbagai metode voting alternatif yang berusaha meminimalkan kelemahan meskipun tidak dapat menghilangkan
menghilangkannya sepenuhnya. Dengan demikian, Arrow Impossibility Theorem memberikan pemahaman bahwa dalam proses pengambilan keputusan bersama selalu terdapat keterbatasan yang harus disadari dan dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Emilia Kartika dengan NIM A1A02444. Baik, di sini saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai cost benefit analysis atau analisis manfaat dan biaya dalam evaluasi kebijakan publik. Cost benefit analysis atau analisis manfaat dan biaya merupakan metode yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kebijakan atau proyek dengan membandingkan total manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Metode ini digunakan dalam ekonomi publik untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan yang efisien serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Analisis manfaat dan biaya menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan karena mampu mengukur dampak ekonomi dan sosial dari suatu kebijakan secara sistematis. Tujuan dari analisis manfaat dan biaya tersebut antara lain yang pertama yaitu menilai kelayakan suatu proyek publik, kedua yaitu membantu pemerintah memilih alternatif terbaik, ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, dan keempat yaitu mengukur dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan. Dalam analisis manfaat dan biaya terdapat ada dua komponen utama yaitu manfaat dan biaya. Yang pertama yaitu manfaat atau benefit, merupakan semua keuntungan yang diperoleh masyarakat, misalnya itu meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan biaya atau cost merupakan semua pengeluaran yang diperlukan seperti mencakup biaya pembangunan, biaya operasional, serta dampak negatif yang mungkin akan terjadi jika proyek tersebut dikembangkan atau dilakukan. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi proyek, menghitung manfaat dan biaya, kemudian membandingkan antara keduanya. Hasil perbandingan antara manfaat dan biaya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, maka proyek tersebut dinilai layak untuk dilaksanakan. Nah, sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan. Dengan demikian, analisis manfaat dan biaya merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan publik. Metode ini membantu pemerintah dalam menilai kelayakan suatu kebijakan dengan membandingkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Jika manfaat tersebut lebih besar daripada biaya, maka kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Sebagai contohnya yaitu misalkan pemerintah daerah itu kan merencanakan pembangunan pasar tradisional dengan biaya mungkin kurang lebih sebesar 3 miliar. Nah, manfaat yang diperoleh mungkin akan berupa peningkatan pendapatan pedagang, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat tersebut yang akan diperkirakan mencapai kurang lebih sekitar 5 miliar. Karena manfaat lebih besar daripada biayanya, maka pembangunan pasar tradisional tersebut dinilai layak untuk dilaksanakan. Materi terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi proyek publik. Evaluasi proyek publik adalah proses yang dilakukan untuk menilai apakah suatu proyek pemerintah layak dijalankan atau tidak, baik dari segi ekonomi maupun dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini penting karena proyek publik menggunakan sumber daya yang terbatas, seperti anggaran negara, sehingga harus dipastikan bahwa manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Nah, tujuan dari evaluasi proyek publik ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menilai kelayakan ekonomi proyek. Apakah proyek tersebut benar-benar memberikan keuntungan atau manfaat? Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah proyek perlu dilanjutkan atau tidak. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dampak positif yang dihasilkan. Dan yang terakhir,
untuk memastikan adanya pemerataan manfaat agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Metode yang paling umum digunakan adalah cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Metode ini membandingkan seluruh biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek. Jika manfaat lebih besar dari biaya, maka proyek tersebut dianggap layak. Selain itu, ada juga metode cost effectiveness analisis yang digunakan ketika manfaat sulit diukur dengan uang, seperti pada sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam evaluasi proyek publik juga digunakan beberapa indikator, seperti net present value, benefit cost ratio, dan internal rate of return. Indikator ini membantu pemerintah dalam menilai apakah proyek tersebut menguntungkan dan layak untuk dijalankan dalam jangka panjang. Selain aspek ekonomi, evaluasi proyek publik juga memperhatikan aspek sosial, terutama terkait pemerataan dan keadilan. Hal ini penting agar proyek tidak hanya efisien tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, evaluasi proyek publik menjadi alat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.